Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman seperjuangan aku. Kali ini kita kembali ya bahas salah satu contoh soal UTS untuk statistika terapan atau biasa dibilang starter ya. Nah, ini tahun 2019-2020. Mau khusus ini sebenarnya mau alih program atau reguler itu sama aja. Nah, kita mulai bahas dari pilihan gandanya dulu ya. Oke, yang pertama adalah nomor satu. Salah satu bentuk sampling paling rentan bias ya dalam terhadap data populasi adalah, nah kita ingat ya kalau paling bias itu berarti yang paling tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya ya gitu. Nah pertama kita lihat dari simple random. Simple random itu kan pengambilan sampel yang bisa dibilang itu seperti tanpa serata ya. Nah tanpa serata dan dia memiliki semua orang itu memiliki kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk dipilih gitu misalkan ya. Ini mungkin bisa jadi, tapi kita lihat pilihan yang lain, yaitu pilihan yang B. Nah, yang B itu cluster sampling. Cluster sampling itu adalah teknik dari pengambilan sampel di mana nanti dari kelompok itu akan dibentuk unit kita atau bisa dibilang adalah sebuah cluster. Nah, terus nanti secara secara biasanya itu adakan dari heterogen dan dari sebuah populasi yang besar dan tersebar luas. Nah, itu kan karena cluster sudah dikelompokkan lah istilahnya. Nah, ini kan kemungkinannya kecil ya, jadi ini pasti salah. Terus yang C, stratified random sampling. Nah, itu adalah nama lain salah satu bentuk dari random sampling tapi lebih bagus lagi dibanding yang simple, di mana anggota populasi itu dikelompokkan secara strata. Jadi perbedaannya itu dengan simple itu adalah strata. Ya, strata. Nah, di sini strata ya, itu nanti akan dipilih lagi menjadi stratum. Nah, stratum ya. Jadi kemungkinan yang ini juga salah ya, karena ini lebih spesifik sama dengan cluster. Oke, yang D convention sampling ya, kok convenience sampling itu lebih adalah pengambilan sampel itu berdasarkan kebetulan saja. Nah, seperti kayak kalau kalian bisa kan ketemu mungkin di mana ya, mungkin di mall atau di mana gitu kan ada yang nanya-nanya. Nah, itu kan termasuk bentuk dari convention sampling. Jadi kayak ya kebetulan ada orang yang di sana menjadikan koresponden. Nah, di sini kan berarti kemungkinan untuk menunjukkan rentan bias itu convenience sampling. Kenapa? Karena kebetulan bisa saja orang yang kita tanya itu dia tidak ada sangkut pautnya dengan data yang kita pengen ambil gitu. Nah, kemungkinannya bisa jadi ini juga benar ya. Yang terakhir itu multi-stage random sampling itu bagaimana metode untuk memilih berbagai sampel dengan beberapa tingkatan dan tiap tingkatan itu digunakan metode berbeda. Nah, berarti di sini kalau misalkan multi-stage sampling itu sama dengan stratified, bedanya ini kalau stratified itu strata, tapi kalau multi-stage itu jadi tiap metode itu berbeda ya, gitu. Jadi juga salah. Nah, berarti tinggal A dengan C, D. Tapi ingat, dari antara simple random dan convention, itu sebenarnya yang paling bias itu adalah yang ini D, yang convention. Kenapa? Karena ini kan kebetulan, jadi tidak ada pengukurannya pasti. Sedangkan kalau super random itu mungkin sudah diukur, tapi memang diambil ya secara random gitu. Jadi kayak semua orang tuh juga punya kesempatan. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Oke, lanjut nomor 2. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 2. Misalkan terdapat 7 penerbangan pesawat setiap harinya dari Jakarta ke Jogja. Peluang penerbangan datang terlambat 0,2. Dalam satu hari, berapa peluang 2 penerbangan terlambat? Nah, di sini ini adalah bisa dibilang ini adalah metode binomial ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ini ya caranya. Jadi, untuk nomor 2 itu ya metode binomial. Jadi kita tinggal gini ya. Pertama identifikasikan dengan variabelnya, misalkan aku di sini tulis ya terlambat itu X, sedangkan tidak terlambat itu Y. Nah, peluang untuk
untuk terlambat itu kan 0,2. Berarti peluang yang tidak terlambat itu tinggal ini ya, dikurangi 1 ya, atau 100%, maka dapatlah 0,75. Nah, di sini kita lihat lagi, ternyata total pesawatnya itu kan ada 7 ya, N-nya 7. Nah, terus yang kita cari itu kan penerbangan. Nah, maka X di sini ya, itu adalah yang kita cari, X. Nah, rumusnya gimana? Ini adalah materi pertemuan kelima ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Kombinasi dari N tadi dengan X yang kita cari. N itu jumlah semua total ini ya yang bisa terjadi, dikali dengan P atau peluang dari yang peluang dari X ini yang tadi ya tidak terlambat, pangkat dengan X-nya tadi, totalnya 2 ya. Terus dikali dengan Q, itu adalah peluang yang tidak berbeda, yang peluang yang tidak terlambat. Nah, tapi ingat ya, karena kan berarti tinggal dikurang N dikurang X, berarti kan kalau tadi 2 terlambat, berarti 5-nya tepat waktu gitu. Itu logikanya. Oke, berarti tinggal kita masukin. Nah, di sini ya itu P2 ya, karena kita nyari dua penerbangan kan yang terlambat, maka di sini 0,25 kombinasi 7 dari 2 ya, karena yang kita cari itu kan 2 ya, X-nya kan 2 dan N-nya 7. Nah, tinggal dicari kombinasi dari 7 per 2 dikali dengan 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 5. Karena ini dari ini ya, 2 kurang 7 ya. Karena kan tadi yang terlambat 2, berarti kan sisanya tepat waktu. Maka dapatlah ini 0,3115. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 3. Di sini nomor 3 itu untuk menjelaskan misalkan berdasarkan data historis, peluang inflasi 5% di Indonesia dan 85%. Peluang inflasi sebesar 5% di Indonesia adalah 85%. Dengan asumsi kondisi ekonomi yang sama, pemerintah mencoba menghitung peluang inflasi sebesar 5% untuk tahun masa depan. Perhitungan tersebut merupakan jenis studi. Nah, kita lihat pilihannya salah satu ya. Kalau misalkan retrospektif itu adalah bagaimana kita melihat data ya. Data itu dikumpulkan dari periode yang berlalu saja. Nah, ini pas ya. Kalian bisa lihat di ini ya, bisa lihat di buku Triola chapter 1 halaman 27 ya. Dan cross section itu adalah observasi atau pengukuran serta pengumpulan data yang dilakukan dalam satu waktu, bukan dalam periode yang berbeda. Nah, jadi dia bukan hanya satu waktu saja. Jadi current gitu kita bilang. Hanya sekarang gitu. Untuk prospektif itu adalah data yang dikumpulkan dari masa depan ya. Itu future bisa dibilang. Secara singkatnya seperti itu. Nah, di sini ya kalau misalkan kita lihat future, terus ada data panel. Data panel itu apa? Nah, data panel itu adalah gabungan antara cross section ya, ditambah dengan gabungan antara cross section dan data time series gitu. Jadi di mana untuk melakukan pengukuran peluang itu dilakukan dengan cross section, tapi dengan data waktu yang berbeda. Ya. Terus yang data primer ini adalah ya data primernya data yang dikumpulkan dari orang pertama ya, orang pertama dari subjek langsung gitu. Ini orang pertama. Nah, kira-kira kalau misalkan kondisi seperti ini yang disoal itu gimana? Nah, misalkan diukur peluang inflasi itu pertama dari data historis dan juga menggunakan asumsi kondisi ekonomi untuk tahun depan. Maka ini kan gabungan antara cross sectional yang aku bilang tadi current dan juga dengan data time series tadi ya. Nah, itu kenapa? Karena dia menggunakan untuk asumsi ke depan dan data historis. Maka yang benar adalah yang D. Nah, kenapa yang retrospektif itu salah? Karena dia itu hanya berlalu. Jadi ini salah. Sedangkan cross sectional itu hanya satu periode tanpa melihat depan atau belakang, maka juga salah. Sedangkan perspektif itu
memang benar ada tahun ke depan, tapi kan digunakan dengan data historis di sini. Maka ini juga salah. Maka yang benar adalah data panel. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4, pada penilaian kinerja pegawai yang dilakukan di Kementerian Keuangan, diketahui bahwa rata-ratanya itu 7,5 ya, nilai-nilai kinerjanya itu dengan simpangan baku atau standar deviasinya itu sebesar 12. Dan sebaran distribusinya normal. Nah, ini ya distribusinya normal. Jika nilai yang kurang 5,52 dianggap gagal dan akan dikenakan penalti, penurunan grading, presentasi pegawai yang terkena penalti adalah sekitar, nah ini adalah pakai Z score, ya, score Z, ya, Z score. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ini gampang sih. Nah, tapi kita lihat ke soal paling bawah itu di ini ya. Oke, nah di sini agak vertikal ya. Jadi gini, untuk hitungnya pertama rumus Z-score ya untuk soal nomor 4 itu ini ya, X yang data yang ada dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Tadi kan dibilang kalau misalkan 52 itu dia bisa kena grading gitu ya. Nah, dikurangi dengan rata-ratanya 7,77 dibagi dengan 12. Dapatlah negatif 2,0833. Nah, nih di sini aku sudah tulis dari tabel terdapat 1,9%. Nah, jawabannya itu ya. Tapi kita gimana sih cara bacanya? Nah, cara bacanya itu pertama begini. Ini kan ada dua angka. Pertama 2 ya. Jika kita pisah itu ada 2, negatif 2 ya. Negatif 2 sama 0 ya, 0,833. Oke, tapi negatif 2 ini 833. Nah, kita lihat nih dari angka ini ya, negatif 2 dan 0,833, kita lihat dari tabelnya. Ya, kita lihat dulu. Memang ini ya agak susah karena memang kita. Nah, jadi gini bahasanya. Tadi kan aku bilang negatif 2 ya. Nah, kita lihat yang negatif. Negatif di sini ada ya. Nih. Nah, di sini. Ini Z-nya. Sedangkan penambahannya tadi 0,08 kita cari di, atau kita bisa bulatin ya, kalau 0,08 itu 0,08 lah ya, bukan 83 tadi. Nah, berarti kan di sini. Nah, di sini nanti kalian cari di mana sih yang tengah-tengah di sini. Nah, ini dapat di sini nih. Sorry. Nah, berarti kan antara di sini nih. Nah, ini ada dapat 0,1. Dapatnya itu 0,0188. Nah, ini berarti Z-score yang harus jadi presentasenya itu kan sebesar ini juga. Nah, kalau dibulatin itu kan berarti bisa dibilang 0,019 ya. Nah, oke. Nah, berarti itu sama dengan 1,9%. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 1,9%. Jawaban yang benar adalah 1,9%. Oke, kita kembali ke atas ya. Berarti tadi 0,9, sorry. Ya, yang 1,9%. Oke, kita lanjut nomor 5. Statistika adalah bantu untuk mengambil keputusan dan menggunakan data. Data yang adalah hasil pengamatan, hasil pengukuran, hasil wawancara, dan hasil percobaan terhadap masalah yang dihadapi. Pernyataan yang tidak tepat berikut ini adalah, kita lihat satu-satu. Yang A, metode statistika dapat menyelesaikan masalah dengan akurat. Ini sebenarnya kayak rasio ya. Rasio di manajemen keuangan memang tidak selamanya itu bisa akurat ya. Jadi ya kemungkinan masih ada miss juga. Jadi ini kita bisa tandai ya. Yang B, data rumit dapat disederhanakan dengan statistika. Oh betul. Betul ya ini. Kenapa? Karena dengan data yang rumit kita tuh bisa nyari dengan mean, modus, median, ya kan, kuartil dan itu. Jadi ada tools-toolsnya gitu. Terus yang C, data yang diperoleh dapat diklasifikasikan sesuai kebutuhan. Betul. Karena ada kan namanya measurement of center, ada measurement of position ya begini. Pokok kuartil ya itu. Terus ada simpangan baku. Jadi itu sebenarnya sesuai kebutuhan kan. Kalian pengen nyarinya apa? Rata-rata letak datanya atau gimana gitu kan.
Nah, di sini kalau misalkan yang D, keputusan setika dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jelas, ini adalah apa ya, konklusi atau bisa dibilang kesimpulan dari B dan C. Iya, yang jawaban D ini. Data sampel dapat memberikan informasi keadaan populasi secara keseluruhan. Oke, nah di sini ini juga benar ya. Kenapa? Karena data sampel jika kita ambil secara akurat itu kan mungkin memberikan informasi secara keseluruhan dari keadaan data populasi. Nah, itu karena itu dari statistika. Maka yang salah itu adalah yang A. Oke, lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini di sini ya. Kalau misalkan diketahui rata-rata populasi besaran pajak UMKM itu 5 juta dengan standar deviasi lagi-lagi ya si pangan baku standar deviasi 2 juta rupiah, berapa peluang dari 25 KPP didapat rata-rata pajak usaha mikronya itu 5,4 juta. Ini juga sama ya, ini pakai Z score. Nah, pakai Z score. Nah, gimana cari nyarinya? Oke. Kita pindah dulu. Nah, untuk nomor 6 ya, sama rumusnya dengan nomor 4. X yang kita cari tadi kan pengen nyari yang peluang rata-rata dari 5,4 juta kan. Berarti masukin ke sini ya. Dikurang dengan rata-ratanya. Rata-ratanya tadi 5 yang asli ya. Dengan standar deviasinya itu 2 juta. Nah, di sini ya kalian tinggal hitung itu berarti kan 0,4 bagi 2 dapat 0,2. Nah, jika ditabel itu dapat sebesar 0,579. Nah, gimana? Oke, karena ini tadi kan negatif ya. Negatif dan ada 2 angka. Nah, gimana kalau misalkan cuma 1 kayak gini? Gimana penyelesaiannya? Oke. Berarti kalau misalkan di sini ini hanya ambil 1 angka saja, yaitu 0,2 sebagai Z-score-nya. Nah, kita lihat ya lagi-lagi kita lihat ke bawah. Nah, di sini ya jika kalian lihat itu karena ini negatif ya, negatif kan di sini ya. Nah, tadi kan 0,2-nya positif, maka tinggal cari di sini. Langsung ketemu 0,2 di sini. Nah, tadi 0,2-nya itu kan sendiri ya. Maksudnya emang hanya 00 belakangnya. Tidak ada tambahan kayak yang soal 4. Soal 4 itu kan karena dia punya tambahan angkanya ya kayak 0,8. Nah, sedangkan ini cuma 0,2 doang. Berarti kita tinggal ambil dari sini yang 0,0. Maka dapatlah 0,57. Dapat ini jawabannya ya 0,5793 ya. Ini jawabannya. Ya, dari tabelnya di sini ya. Bisa kalian lihat nanti. Maka jawabannya itu adalah 0,5793. Itu pilihan yang D. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 semua hasil outcome atau peristiwa event yang tidak dapat dibagi lagi menjadi komponen yang lebih sederhana adalah ini ingat ya, kita telaah satu-satu ya. Ini masih di pertemuan keempat ya. Jadi untuk yang ruang sampel itu adalah kita lihat ruang sampel itu kan adalah bisa dibilang sebagai jumlah kemungkinan ya. Nah, jumlah kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ruang sampel itu seperti bisa dibilang jumlah dari beberapa yang kita ambil dari total populasi gitu. Nah, sebuah prosedur yang terdiri dari seluruh kemungkinan simple event. Jadi kayak seluruh kemungkinan ruang sampel itu ya. Dari event yang kita pengen ambil seluruh kemungkinan. Berarti ini juga salah ya, bukan hasil juga. Cuman dibilang prosedur, jadi salah. Peluang. Kalau peluang itu kata kuncinya probabilitas aja ya. Probabilitas yang terjadi secara acak. Nah, di sini kalau kata-katanya juga tidak ada ini ya. Kita lihat yang C, peristiwa sederhana itu adalah output yang tidak dapat disederhanakan lagi menjadi komponen yang lebih kecil ya. Jadi yang benar ini adalah yang C. Nah, kalau yang D dengan E udah jelas salah ya, salah. Karena variabel itu ya
bahasa MTK juga prosedur ya sama dengan ruang sampel gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Suatu perusahaan memiliki sebaran pekerja wanita dan pria yang ada di Pulau Jawa, baik luar dan di luar Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa misalkan prianya 130, wanitanya 30. Pulau Jawa 570, wanitanya 350. Nah, kalau misalkan diberikan door prize 1 buah motor kepada pegawai pria, berapa peluang pegawai yang ada di Pulau Jawa itu mendapat door prize? Nah, jadi gini, kan Pulau Jawa berarti kan yang diambil inilah pria, berarti ini ada caranya ya. Peluang biasa ya, simpel peluang biasa. Yang dicari adalah pria dan Pulau Jawa. Nah, di sini kan prianya yang Pulau Jawa itu 130, berarti itu yang jadi sebagai nih ya pembilangnya. Sedangkan total kan diminta Pulau Jawa. Nah, sorry, pria itu kan keseluruhannya itu kan 130 tambah 570 itu dapat 700. Nah, maka tinggal dibagi 130 per 700 dapatlah 130 per 700. Gampang ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, 2 nomor terakhir ya. Misalkan data pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia memiliki median 5%, modus 5,3, dan median 5,1, maka pertumbuhan tersebut berbentuk, oke, ini adalah skewet ya, atau kemelencengan. Nah, kalau misalkan kondisi kayak gini, berarti kan modusnya ya, sorry, kita mulai dari median. Mediannya berarti lebih kecil ya, lebih kecil dibanding dengan median, aku singkat MN, sorry, dan median lebih kecil lagi dibanding modus. Nah, ini berarti kan kalau misalkan kalian ingat ya, ini adalah kondisi di mana data itu melenceng ke kiri, ya, ke kiri. Jadi negatif itu. Nah, karena ini negatif, maka otomatis skewetnya itu adalah atau kemelencengannya itu ke kiri, ya. Nah, ke kiri. Sorry. Kalau misal positif kan berarti skewet positif skewet itu kan ke kanan, berarti kebalikannya median lebih besar dibanding median lebih besar dibanding median, lebih besar dibanding modus gitu. Atau bisa pokoknya intinya ketika kalian mengukur seperti ini harus dibuat seperti ini aja ya. Jadi untuk memudahkan saja ya. Jadi ini adalah skewet ke kiri karena mediannya itu berada di sisi kiri atau lebih kecil istilahnya ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk nomor 10 itu kita baca misalkan terdapat peserta pelatihan ya, peserta pelatihan di mana peserta pelatihan itu ada yang 0,7 maaf, sorry, ini nomor 9 skewet left ya, jadi ke kiri. I'm sorry. Nah, nomor 10 ya, untuk nomor 10 misalkan terdapat peluang pelatihan datang tepat waktu itu 0,7 terlambat 0,15. Nah, jika ada 48 peserta pelatihan di mana 40-nya itu datang ini asumsikan tepat waktu ya. Tepat waktu. Sedangkan yang peserta diklat yang terlambat ya 5, berarti sisanya tidak datang diklat itu 3. Nah, di sini ini pakai yang namanya, karena kalau binomial itu kan 2 ya, antara terlambat dengan tidak terlambat. Sama dengan soal nomor 2 tadi. Nah, kalau di sini ada terlambat, datang tepat waktu, terlambat, dan tidak datang. Berarti kan kita pakai yang namanya multinomial ya. Nah, kita pakai multinomial. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, multinomial ini sebenarnya rumusnya hampir sama, cuman agak di ini ya. Nah, ini. Jadi multinomial distribution itu adalah setiap event yang menghasilkan lebih dari 2 kemungkinan. Sedangkan tadi ada 3 ya, ada datang tepat waktu, terlambat, dan tidak datang. Nah, formulanya apa? N itu N ya, jumlah keseluruhan tadi N-nya itu kan 8 jumlah peserta dibagi dengan faktorial X1, misalkan ini X1-nya datang tepat waktu, X2 dikali X3, X2-nya misalkan terlambat, dan X3-nya itu tidak datang.
Nah, dikali dengan peluang 1 pangkat X1 atau ini ya, pangkat yang datang tepat waktu dan seterusnya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, di sini ya. Untuk nomor 10 ini ya, asumsikan bahwa tadi kan aku bilang yang misalkan N itu ada jumlah persela seluruhan itu 48, yang tepat waktu itu X 40, yang terlambat itu 5 orang ya, Y, sedangkan yang Z itu adalah 3 orang atau yang tidak datang. Nah, untuk X itu asumsikan tepat waktu, maka peluangnya ya, kalau misalkan peluang yang datang tepat waktu 0,7, yang terlambat itu 0,15, berarti sisanya itu adalah yang telat atau yang ini ya, tidak datang 0,15, berarti kan ini jumlahnya pas ya, 1. Nah, di sini kita pakai rumus yang tadi ya, dengan ini ya, 4,8, N-nya tadi N faktorial dibagi X faktorial dikali Y faktorial dikali Z faktorial. Nah, jadi kenapa aku kurungin? Jadi lebih baik kalau kalian pakai kalkulator itu ini dulu yang digenahin ya. Jadi pakai rumus di kalkulator pakai gini. Karena nanti kalau ketika kalian dicampur adukan perkaliannya itu hasilnya tidak bakal sama dengan ini gitu ya. Nah, jadi kalikan dulu nanti terus dikali dengan tadi ya peluang pangkat yang X yang X ya. Jadi 0,7 yang datang tepat waktu pangkat 40 dikali 0,15 peluang dari yang terlambat pangkat dengan yang jumlah yang terlambat 0,5 orang dikali yang tidak datang itu peluangnya juga 0,15 dipangkat 3, maka nanti hasilnya itu 0,03. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pembahasan soal UTS tahun lalu 2019-2020 untuk mata kuliah statistika terapan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang, tapi insya Allah semoga ini sudah aku jelasin secara mendetail ya. Jadi lagi-lagi dan dijaga semangatnya dan semoga ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.